selamat datang kembali di Jagat Maya Senjata di Ujung Jari. Podcast yang akan membawa kalian menyelangi dunia digital lebih dalam. Di era serba terkoneksi ini, dunia maya menawarkan kemudahan, tetapi di baliknya ada ancaman serius yang mengintai, yaitu cybercrime. Hari ini, kita akan membahasnya dengan lebih rinci bersama 4 narasumber yang ahli di bidangnya. Ada Pak Fitrah Malolongan yang akan membahas cyber ethics, Ibu Besya Nur Afni tentang phishing, Ibu Sri Suciani Masar tentang data forgery, dan Ibu Amriani Andra yang akan mengupas cyber espionage. Selamat datang semuanya. Halo, terima kasih sudah mengundang. Cybercrime bukanlah sekedar kata asing lagi. Mulai dari peretasan sederhana hingga kejahatan yang merugikan miliaran rupiah, semuanya terjadi di dunia digital. Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai alat atau sasaran. Ini bisa berupa pencurian data, penyebaran malware, penipuan online, dan masih banyak lagi. Untuk mengawali, mari kita pahami dulu fondasinya, etika berinternet atau cyber ethics. Saya persilakan Pak Fitra Malolongan untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Rahmat atas kesempatannya. Jadi, cyber ethics pada dasarnya adalah seperangkat aturan moral dan perilaku yang harus kita terapkan saat menggunakan internet. Ini tentang bagaimana kita menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Seperti, jangan asal menyebarkan foto atau video pribadi orang lain tanpa izin. Kita juga harus bertanggung jawab atas jejak digital yang kita tinggalkan. Betul sekali Pak Rahmat. Etika ini adalah benteng pertama kita untuk mencegah cybercrime, baik sebagai pelaku maupun korban. Baik, selanjutnya, salah satu ancaman yang paling sering kita temui adalah phishing. Ibu Besya Nur Afni, bisa jelaskan lebih lanjut? Suara apa, Bu? Suara apa? Nggak kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Halo, Oke, lanjut, Bu. Oke. Silakan. oke jelas. Jelas. Silakan, Bu, dilanjut. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Rahmat. Saya akan menjelaskan sedikit terkait phishing. Phishing itu adalah bentuk penipuan online di mana pelaku itu menyamar sebagai entitas yang sah, seperti bank, perusahaan, teknologi, atau bahkan teman kita untuk mencuri data pribadi. Nah, mereka biasanya mengirim email atau pesan yang terlihat meyakinkan, meminta kita untuk mengklik tautan palsu atau memasukkan kata sandi. Contohnya saja email yang memberitahu akun kita akan diblokir dan meminta kita untuk segera memverifikasi data. Padahal tautan itu akan membawa kita ke situs palsu. Oke, Bu. Baik, jadi kita harus selalu berhati-hati dengan tautan dan pesan yang meminta data pribadi kita ya, Bu? Benar sekali Pak Rahmat. Baik. Nah, selalu cek alamat email pengirim dan pastikan URL di browser dan jangan mudah untuk percaya. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, selanjutnya untuk ancaman berikutnya data forgery. Ibu Sri Suciani Masar, apa yang harus kita ketahui tentang ini? Waktu dan tempat saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Rahmat. Data forgery adalah tindakan memalsukan atau mengubah data secara ilegal. Ini bisa berupa perubahan data di dokumen digital, transaksi perbankan, atau bahkan data kependudukan. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari penipuan finansial hingga merusak reputasi. Bayangkan jika data medis seseorang diubah untuk keuntungan pribadi tertentu, dampaknya sangat berbahaya.
Seperti itu Pak Rahmat. Baik, Bu. Jadi ini lebih dari sekedar mencuri ya, tapi juga mengubah fakta digital. Bukan begitu, Bu Sri? Ya, tepat sekali Pak Rahmat. Dan itu membuat data forgery sangat sulit dideteksi karena datanya terlihat sah secara sekilas. Baik, baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi terakhir, ada ancaman yang skalanya lebih besar dan seringkali melibatkan negara, yaitu cyber espionage yang akan dijelaskan oleh Ibu Amriani Andra. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Rahmat. Cyber espionage adalah praktik memata-matai atau mencuri informasi rahasia, baik itu dari pemerintah, militer, atau perusahaan, menggunakan metode cyber. Nah, ini bisa dilakukan oleh negara lain, kelompok teroris, atau bahkan pesaing bisnis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan strategis. Contohnya adalah peretasan sistem pertahanan suatu negara atau pencurian desain teknologi terbaru dari sebuah perusahaan. Jadi ini bukan lagi soal individu, tapi kepentingan yang lebih besar juga ya, Bu? Ya, betul sekali Pak Rahmat. Ini adalah bentuk perang digital yang tidak terlihat, namun dampaknya bisa sangat masif dan merugikan kedaulatan serta ekonomi suatu negara. Baik, baik. Terima kasih. Luar biasa atas penjelasannya. Sekarang, mari kita buka sesi diskusi. Saya ingin bertanya kepada semuanya, apa satu langkah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini untuk melindungi diri dan dari semua ancaman ini? Baik, saya persilahkan kepada para narasumber untuk memberikan pendapatnya. Baik, kalau dari saya sendiri, kita bisa mulai dari hal kecil, yaitu selalu aktifkan autentifikasi 2 faktor di semua akun penting. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra. Oke, kalau dari saya, jangan mudah menyebarkan informasi tanpa verifikasi, cek fakta sebelum share, dan saya rasa itu sudah membantu. Kalau dari saya sendiri, untuk mencegah data forgery, pastikan kita hanya mengakses situs atau aplikasi yang terpercaya, jangan berikan pada data sembarangan. Seperti itu, Pak. Baik, untuk saya sendiri, pesannya yaitu untuk selalu perbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Pembaruan seringkali berisi tambalan keamanan yang penting. Baik, luar biasa semua atas jawaban yang diberikan. Tapi begini, saya punya pertanyaan berikutnya. Ibu Sri, apakah ada hubungan antara cyber espionage dengan data forgery? Ya, baik Pak Rahmat. Menurut saya tentu ada. Data forgery bisa menjadi salah satu metode dalam cyber espionage. Misalnya, seorang pelaku spionisme bisa saja memalsukan data agar terlihat seolah-olah data tersebut berasal dari sumber lain, atau modifikasi data yang dicuri untuk membuat kekacauan. Keduanya seringkali saling melengkapi. Seperti itu. Baik, baik. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Bese. Jika saya sudah terlanjur mengklik tautan phishing, ya apa hal yang harus saya lakukan? Baik, yang harus kita lakukan itu segera mengganti semua kata sandi Anda yang mungkin terkait. Kemudian periksa riwayat transaksi keuangan dan laporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang atau penyedia layanan. Ingat, jangan panik tapi bertindak cepat. Baik, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Pak Fitra. Apakah cyber ethics hanya berlaku untuk orang dewasa? Sama sekali tidak, Pak Rahmat. Etika digital harus diajarkan sejak dini, bahkan untuk anak-anak. Mereka harus tahu bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan di dunia maya, baik itu sekedar mengejek teman, hingga menyebarkan berita bohong. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih atas semua jawaban yang sudah disampaikan. Karena waktu kita terbatas, terima kasih banyak untuk Pak Fitra, Ibu Bese, Ibu Sri, dan Ibu Amriani atas penjelasan yang luar biasa. Kita jadi tahu bahwa cybercrime bukan hanya soal teknis, tetapi juga etika dan kewaspadaan. Mari kita jadikan internet sebagai tempat yang aman dan produktif.
Terima kasih sudah mendengarkan Jagat Maya Senjata di Ujung Jari. Sampai jumpa di episode berikutnya.